Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana dzukura wa inatha wa ja'ala minna nasaban basihra. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, hadirat al-mukarramat wal muhtaramat, para ustadzah sekalian, keluarga besar daripada Salimah dan para undangan yang saya hormati. Tadi Ustadzah Ambar, Ketua Salimah Jakarta. Bersama kita juga ada Ustadzah Rahma Wahyudi, Ketua Piri Salimah Jakarta Pusat. Ustadzah Piti, Ketua Salimah Jakarta Selatan. Ada juga Bapak Haji Saena, Ketua RW 02. Ada Ibu Ida Faiza, Ketua TP PKK RW 05. Dan ada juga Ibu Imin Tarsih, tokoh masyarakat dari Galur. Ada Ustadzah Novilia, Ketua Majelis Taklim Tanah Tinggi. Dan para ustadzah lainnya, pimpinan Majelis Taklim maupun pimpinan RT RW yang saya mohon maaf bila tidak saya sebutkan satu persatu. Tapi pastilah tidak akan mengurangi hormat saya kepada hadirin hadirat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, sekalipun di era COVID-19 gitu ya, tetapi kita tetap bisa melaksanakan kegiatan kita dengan beragam cara yang dimungkinkan. Seperti yang tadi diingatkan oleh Ustadzah Ambar, agar ya tetap kita antisipasi jangan sampai kemudian tertular COVID-19, karena memang ini benar-benar nyata. Profesor Dr. Dadang Hawari juga wafat kabarnya karena COVID-19, dan tadi malam ada 4 kiai dan ulama kita juga wafat, dan begitulah, ini adalah sebuah realita. Ada tadi disampaikan Pak Gubernur juga terkena, Pak Wagub juga terkena, kemudian Ibu Menteri Tenaga Kerja juga kena begitu. Jadi ini memang sebuah realita yang ya kita sebagai mukmin ya menerimanya sebagai bagian daripada fakta tentang kekuasaan Allah yang maha luar biasa. Kita mengimaninya, tetapi sekaligus dalam konteks iman ini, karena kita semuanya adalah sunni ahlussunnah wal jamaah, kita juga disyariahkan untuk ikhtiar untuk melakukan kasab. Dan salah satu ikhtiarnya adalah ya mungkin menaati prokes, ya, ada menjaga jarak, ada tidak berkerumun, ada kemudian memakai masker dan lain sebagainya, dan tentu juga menjaga kesehatan badan kita, ya, imunitas tubuh kita, dan masing-masing penting untuk mengenali dirinya sejauh mana kondisi kesehatannya, dan kemudian melakukan kegiatan yang terbaik supaya kita tetap bisa melaksanakan kegiatan yang terbaik, beribadah yang terbaik, tetap juga kemudian bisa menjaga kesehatan diri, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan yang terbaik. Nah, kondisi semacam ini alhamdulillah, dan terima kasih kepada Salimah Jakarta yang telah bekerjasama dengan MPR untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat dipentingkan ini, dan apalagi belakangan ketika kemudian ramai lagi tentang tuntutan untuk separatis dari Papua gitu ya. Kami juga teroris di Sigi, ya, dan kemudian kondisi bangsa yang dikhawatirkan ada pecah belah, ada adu domba, ada kondisi yang kemudian mengkhawatirkan dengan utang yang semakin meninggi, khawatir kemudian kedaulatan negara akan kemudian tergadaikan gitu. Banyak hal yang kemudian memang semakin mengharuskan kita menyegarkan ingatan, bukan hanya ingatan pribadi tapi ingatan kolektif, ingatan kebersamaan kita, ingatan sejarah kita, ingatan bagaimana Indonesia menjadi negara merdeka, jadi negara yang sekarang kita menikmati kemerdekaannya adalah karena kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, dengan sepenuhnya ada tawakal pada Allah, ada syukur kepada Allah, ada mengakui tangan-tangan Allah yang hadir, tapi juga ada keberanian untuk bekerja sama, keberanian untuk saling memberi, saling menerima, bermusyawarah, untuk mengkoreksi, untuk dikoreksi, dan kemudian menjaga kebersamaan sehingga jadilah Indonesia kita seperti sekarang ini. Inilah saya kira salah satu makna dari tetap diselenggarakannya sosialisasi 4 pilar MPR RI di era COVID-19, di era banyak masalah semacam ini. Dan kemarin Ketua MPR dengan sangat jelas menyampaikan sikap MPR yang menolak
deklarasi dari Benny Wenda yang menyatakan dia sudah mengeluarkan Papua dari Indonesia dan tidak lagi taat kepada Indonesia dan menyatakan Indonesia harus keluar dari Papua, dan MPR menegaskan bahwa itu adalah makar dan itu karenanya pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan-tindakan yang terukur dan yang seharusnya untuk menyelamatkan ya kedaulatan negara Indonesia, menyelamatkan NKRI, dan untuk agar kemudian karena Benny Wenda ini adanya di Inggris, agar Menteri Luar Negeri memerintahkan untuk memanggil duta besar Inggris untuk mempertanyakan bagaimana mungkin ada orang di Inggris kemudian mendeklarasikan Papua merdeka. Itu satu hal yang tentu tidak bisa diterima dalam konteks diplomasi internasional. Jadi dalam kondisi dan semangat kebersamaan inilah kita kemudian hari ini berkumpul melaksanakan sosialisasi 4 pilar dan menyegarkan kembali ingatan sejarah kebersamaan kita semuanya dan kemampuan kita mengatasi ada pemberontakan PKI, ada pemberontakan PKI Musso, ada pemberontakan PKI 4 tahun 48, tahun 65, ada agresi militer Belanda untuk mengacaukan kembali Indonesia, tapi kita tetap bisa bersatu. Itulah karenanya ya kita berharap sosialisasi ini juga sekali lagi menyegarkan ingatan kita untuk berkontribusi menjaga dan melanjutkan dan agar Indonesia yang adalah saya sering sebut sebagai warisan dari jihad, ijtihad, mujahadah, musyawarah dan juga hibah hadiah daripada para founding fathers dan founding mothers akan bisa kita jaga untuk kita wariskan kepada generasi anak kita, cucu kita, sehingga nanti bertemulah dengan 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 yang akan datang. Sekali lagi jazakumullah khairan, terima kasih kepada Salimah. Dan ini adalah kegiatan yang bukan hanya dengan Salimah kita kerjakan, tadi malam dengan FPI di Jakarta Pusat ya, dan sebelumnya juga dengan Jawara gitu ya, ada juga dengan LSM, ada juga dengan kelompok pemuda, ada juga dengan kampus, ada juga dengan pesantren, ada dengan ormas ya, ada juga dengan TNI, Polri, dengan semuanya. Karena semuanya memang sangat penting untuk disegarkan ingatannya akan Indonesia kita ini, supaya kemudian kita bisa berlaku yang terbaik, yang terbijak untuk kemudian berkontribusi menjaga dan melanjutkan peran kita untuk Indonesia kita. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan terkait dengan Salimah tentu kita bicara tentang bagaimana kemudian relasi antara Indonesia kita dengan kaum perempuan, dengan kaum muslimah. Seringkali ungkapannya adalah founding fathers, yaitu bapak bangsa. Terus kemudian ada kita-kita anak-anak bangsa. Loh, terus apa mungkin hanya ada bapak bangsa, ada anak bangsa, terus nggak ada ibu bangsa? Kan kita semuanya bukan LGBT ya gitu ya, pasti tidak mungkin. Ada bapak bangsa, ada anak bangsa, terus apa tidak ada ibu bangsa? Ada. Itulah yang saya populerkan gitu ya, istilah ibu bangsa. Founding mothers. Jadi selain ada founding fathers, ada founding mothers. Seringkali saya nak bertanya kepada para ibu-ibu ya, kalau sosialisasi di kalangan ibu-ibu, termasuk organisasi perempuan, saya tanya coba sebutkan siapa sih yang masuk kategori ibu bangsa. Ya, ibu tentu yang melahirkan gitu ya. Berarti dia terlibat langsung dengan lahirnya Indonesia merdeka. Sering saya tanyakan ini dan seringkali jawabannya belum ketemu. Saya nggak tahu kalau di Salimah ini barangkali ada yang raise hand menyampaikan jawaban. Sebutkan 2 ibu bangsa kita dengan tepat dan perannya. Kalau benar 100%, hadiahnya umroh. Berangkat dari Jakarta. Kalau benarnya hanya 50%, hadiahnya umroh. Tapi berangkatnya dari Tan'im. Kalau benarnya hanya 30%, umroh juga, tapi berangkatnya dari Jeddah. Kan Jeddah juga mikot kata ulama Indonesia, kata MUI. Tapi kalau benarnya hanya sekitar 15%, umroh juga berangkatnya dari Tan'im. Lumayan, saudara. Yang penting kan umroh gitu ya. Bisa raise hand siapa yang bisa menyebutkan 2 ibu bangsa kita? Ibu itu adalah yang melahirkan. Yang melahirkan itu artinya ada terlibat langsung. Ya. Kalau tidak terlibat langsung, mungkin namanya nenek bangsa, bukan ibu bangsa. Silakan.
Mohon maaf, saya nggak dengar suaranya. Silakan Ibu. Baik, mic yang dipakai. Mohon maaf, saya belum dengar suaranya ya. Nggak terdengar suaranya, mohon maaf. Saya nggak kedengaran suaranya sama saya. Nggak, mic yang tadi dipakai itu aja, Ibu Ambar tadi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Wahyuli, Ustaz, mencoba untuk menjawab. Tafadhol, silakan. Ya, founding mother kita adalah Ibu. Suaranya eko ya. Ayo, monggo. Wah, lama juga ya. Silakan. Mic-nya kenapa mic-nya? Pakai HP-nya Nasrul aja, apa toh? Kelamaan lah, waktu habis. Silakan Ibu. Gitu ya. Eko. Ke depan aja ke. Iya, silakan. Ustaz, jawabannya Ibu Fatmawati dan Ibu Rahmi Hatta. Ibu Rahmi Hatta tidak terlibatnya. Ibu Fatmawati apa peran beliau? Membuat bendera kebangsaan, Ustaz. Bendera merah putih. Baik, itu berarti 50% ya, karena Ibu Rahmawati tidak terlibat. Ibu Rahmawati nanti memang menjadi istri daripada Bung Hatta. Jadi bisa umroh berangkatnya dari Tanim. Dari Madinah. Dari kapan antum mau berangkat nanti kabari saya untuk saya transfer. Oke, jazakallah khair. Apa ya. Ustaz? Jazakumullah, Ustaz. Baik, Ibu Rahmawati memang Ibu Fatmawati memang terlibat ya. Tetapi ada yang terlibat secara langsung dalam artian melibatkan diri untuk bersama dengan para bapak bangsa menyiapkan Indonesia merdeka. Beliau berdua menjadi anggota dari panitia atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPK yang kemudian nanti berembuk ya menghadiri perdebatan bersama dengan Bung Karno, bersama dengan Bung Hatta, bersama dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Kemudian pun juga nanti terlibat dalam membuat undang-undang dasar gitu ya. Beliau adalah dua muslimah yang ternyata aktivis organisasi perempuan, organisasi Islam gitu ya. Yang satu malah seorang perempuan yang sarjana hukum pertama di Indonesia pada zamannya, gelarnya Mr. Indirekten. Beliau adalah Mr. Maria Ulfa Subadyo. Maria Ulfa ini tentu bukan yang Korea itu ya. Mungkin ayahnya Maria Ulfa yang Korea mengidolakan Ibu Maria Ulfa, Mr. Maria Ulfa Subadyo ini sehingga anak-anaknya diberi nama Maria Ulfa. Beliau Mr. Maria Ulfa Subadyo.
perempuan pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar sarjana hukum pada era penjajahan Belanda pada waktu itu. Nah, beliau nanti di anggota BPUPK, beliau terlibat juga di dalam membuat Undang-Undang Dasar. Beliau juga yang nanti akan menjadi anggota daripada Partai Masyumi dan juga anggota daripada Ormas Matlaul Anwar di Banten. Satu. Yang kedua adalah seorang perempuan juga dari Jogja, Roro Sukaptinah ini adalah ternyata seorang aktivis dari Aisyah. Lagi-lagi juga seorang aktivis dari organisasi kegiatan organisasi perempuan atau organisasi Islam. Waktu itu Salimah belum berdiri. Kalau Salimah sudah berdiri pasti terlibat juga. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ada dua yang terlibat langsung ya, membahas Indonesia yang akan merdeka dan kemudian karenanya melahirkan Indonesia merdeka sehingga saya sebut sebagai ibu bangsa. Siapa tadi? Satu Mr. Maria Ulfa Subadyo, yang kedua adalah Roro Sukaptinah, perempuan atau tokoh dari Jogja yang adalah anggota daripada Aisyah di Yogyakarta. Nah, beliau berdua bersama dengan tokoh-tokoh yang lainnya membahas ya, atau beliau berdua memberikan kepada kita contoh tentang bagaimana kaum perempuan pun, kalau perempuan muslimah pun, aktivis perempuan muslimah pun maju bersama-sama dengan kaum laki-laki, bersama-sama dengan para pejuang, para negarawan, percaya diri untuk kemudian memberikan masukannya yang terbaik, kontribusinya yang terbaik, sehingga kemudian bisa menghadirkan Indonesia yang merdeka. Saya kira ini penting betul untuk kita jadikan pegangan ya, sekalipun sekarang alhamdulillah kaum perempuan sudah demikian banyak aktif ya di organisasi sosial, organisasi pendidikan, organisasi massa seperti Salimah ini, ada juga organisasi dakwah, ada juga organisasi di Majelis Taklim, BKMT misalnya, atau kemudian bahkan masuk juga di partai politik, menjadi anggota DPR, bahkan juga ada yang menjadi menteri, wakil presiden, bahkan jadi presiden. Indonesia memang dahsyat. Tetapi saya ingin tegaskan kembali bahwa terutama untuk kalangan muslimah, peran ini dari dulu memang sudah dilakukan, sehingga karenanya tidak ada alasan untuk kemudian tidak memaksimalkan potensi diri untuk kemudian memahami Indonesia kita, untuk kemudian bersama-sama menjaga dan memajukan Indonesia kita yang kita cintai ini. Baik, dari pendekatan ini maka kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya tentang bagaimana kemudian tadi kaum founding mothers itu terlibat untuk menghadirkan Indonesia yang merdeka, yang dimulai dengan ini 4 pilar MPR RI adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh MPR menjelaskan tentang prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita yang merupakan dasar-dasar negara, yang paling utama tentu adalah Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sebagai konstitusi negara, itu pilar yang kedua, kemudian NKRI sebagai bentuk negara, pilar yang ketiga, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara sebagai pilar yang keempat. Ustadz sekalian, ibu-ibu yang saya hormati, dulu sekali lagi Indonesia ini dihadirkan melalui sebuah kebersamaan, sebuah kompromi, sebuah kepedulian, sekaligus keberanian untuk bermusyawarah, termasuk dari kalangan ibu-ibu, dari kalangan perempuan. Ketika Jepang akan jatuh dan kemudian dia melihat bahwa Indonesia ini akan merdeka, karenanya dia mempersiapkan dengan dibentuknya BPUPK. BPUPK ini Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diketahui oleh seorang dokter, Dr. Rajiman Weddiodiningrat namanya. Nah, Dr. Rajiman Weddiodiningrat mengumpulkan sekitar 63-65 tokoh begitu, diantaranya 2 perempuan tadi itu. Kemudian beliau bertanya, kita mau mendirikan Indonesia merdeka, ini dasarnya apa? Ideologinya apa? Ini nanti akan menjelaskan bagaimana kemudian ideologi kita di Indonesia ini adalah ideologi yang tumbuh dari bawah, dari kalangan warga bangsa Indonesia sendiri, dan kemudian didialogkan bersama-sama, dan kemudian dibahas bersama-sama, dan kemudian disepakatilah menjadi ideologi negara. Dia bukan sesuatu yang dipaksakan dari luar, karena ketika sesuatu dipaksakan dari luar, maka barangkali nasib Indonesia akan menjadi seperti nasibnya Uni Soviet. Saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, barangkali dulu masih mengenal tahun 90-an, awal 90-an dulu, ada satu negara namanya Uni Soviet, negara adidaya, negara besar sekali malah.
Dia negara daratan yang sangat luas. Nah, beda dengan Indonesia, negara kepulauan. Dulu mereka adalah negara adidaya, militernya sangat-sangat adidaya. Setara dengan Amerika Serikat, ditakuti. Sementara kalau Indonesia pernah beli senjata dari Rusia, Sukhoi, tetapi ternyata tidak ada peralatan perangnya, karena memang tidak diperbolehkan. Sehingga disebutlah Indonesia mempunyai pesawat sipil termahal sedunia. Ya, dia pesawat militer tapi nggak ada senjatanya, jadilah pesawat sipil. Tapi harganya pesawat militer, jadi dia termahal sedunia. Dan kita bahkan kemarin kan sempat itu Ibu ya, ada dialog di Mata Najwa itu ketika dengan Badan Keamanan Laut Bakamla dikaitkan dengan ada upaya dari kapal-kapal China untuk memasuki perairan Indonesia dan kemudian oleh Bakamla diusir. Gitu ya. Diusir tapi kemudian tidak mau pergi. Ternyata salah satu di antara sebabnya adalah ya Indonesia juga tidak bisa melakukan tindakan militer dengan menembakkan peluru kendali ataupun menembakkan peluru ataupun menembakkan untuk peringatan misalnya, karena ternyata kapal perang Indonesia juga tidak dipersenjatai dengan senjata-senjata yang memadai. Katanya yang ada malah cuman keris katanya. Nah, kalau keris bagaimana akan mengusir kapal perang yang lainnya? Baik, itu Uni Soviet begitu adidaya. Indonesia, kapal perang kita pun tidak memadai. Uni Soviet intelijennya juga amat sangat kuat. KGB itu sangat ditakuti di seluruh dunia. Indonesia, intelijen kita dulu zaman Pak SBY, ketika beliau di Maluku, tiba-tiba kemudian ada sekelompok orang yang melakukan tarik cakalele, ternyata guna mengibarkan bendera RMS. Itu kan menandakan intelijen yang amat sangat lemah gitu. Masuk sekarang tanggal 1 Desember itu sudah diketahui itu adalah hari di mana biasanya mereka pendukung OPM akan melakukan tuntutan kemerdekaan mereka, tapi tindakan yang bersifat preventif tidak terjadi. Sampai di Jakarta juga mereka demo, di Surabaya juga mereka demo, bahkan di Surabaya mengibarkan bintang kejora, dan sayang sekali tidak ada tindakan ya, yang menandakan intelijen yang amat sangat lemah sehingga tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif. Kan harusnya itu bisa dicegah supaya tidak terjadi. Jadi kondisinya demikian. Jadi tetapi Uni Soviet yang demikian luar biasa adidaya, tanpa ada perang, tanpa ada serangan dari luar, tanpa ada wabah, tanpa ada kondisi-kondisi yang membuat negara itu pecah, tapi negara itu menjadi pecah dan kemudian hilang dari percaturan dunia, hilang dari peta dunia. Ya, di antara sebabnya selain masalah kepemimpinan, juga karena ideologi yang menyatukan bangsa itu lemah. Ideologi itu adalah komunisme. Komunisme itu juga bukan sesuatu yang orisinal dari Uni Soviet, dia didatangkan dari luar. Kemudian dianut oleh Lenin, Stalin, dan kemudian dipaksakan pada warga bangsanya dengan partai komunisnya, dan kemudian bahkan negara-negara yang mayoritas beragama Islam waktu itu seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan lain sebagainya dicaplok dan dimasukkan ke dalam Uni Soviet dan dipaksa untuk menjadi komunis. Ideologi yang tidak asli ini ketika kemudian menghadapi sebuah usulan yang luar biasa, progresif dari Presiden Uni Soviet waktu itu, yang guyonannya sering disebut asalnya dari Ciamis, namanya Cecep Gorbachev, padahal namanya Mikhail Gorbachev. Ya, itu ya beliau bukan dari Ciamis, beliau asli daripada Rusia. Nah, Presiden dari Rusia ini, dari Uni Soviet ini mengusulkan sebuah pendekatan untuk memajukan bangsa dan negaranya, Glasnost dan Perestroika. Usulan yang ternyata menghadirkan polemik, menghadirkan kegaduhan begitu ya. Tapi karena ideologinya tidak kuat, karena didatangkan dari luar itu, sementara kepemimpinan Gorbachev pun juga tidak sangat kuat, kemudian pecahlah Uni Soviet, terkeping-keping menjadi banyak negara. Ada namanya negara Rusia, ada namanya negara Georgia, ada namanya negara Tajikistan, Kirgistan, Uzbekistan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Indonesia potensi bisa menjadi pecah lebih kuat ya, karena tadi Indonesia negara kepulauan. Indonesia negara ekonominya sekarang lagi berat, apalagi utangnya begitu dahsyat gitu ya, dalam waktu yang sangat pendek nambahnya juga sangat banyak ya, sehingga banyak orang mengatakan kalau ada bayi lahir dan kemudian dia bahagia karena sudah diberitahu pekerjaan Anda terjamin,
mungkin dia ada lahirnya di Saudi Arabia. Kalau bayi lahir kemudian tahu bahwa masa depannya sudah, pekerjaannya dan semuanya sudah selesai, pendidikan sudah selesai, mungkin Anda lahir di Qatar. Kalau ada bayi lahir dan menangis, mungkin karena dia baru dikasih tahu, Anda baru lahir memang, tapi Anda sudah mendapatkan utang tidak kurang dari 20 juta rupiah, sehingga dia nangis. Itu bayi lahirnya di Indonesia. Jadi begitulah realitanya. Nah, itu Indonesia kita begitu, ya. Intelijen kita juga tidak kuat, militer kita juga tidak kuat. Tetapi alhamdulillah, sekalipun ada terjadi begitu banyak ada pemberontakan PKI tahun 48, pemberontakan PKI tahun 65, ada reformasi, ya. Dulu orang mengatakan kalau Pak Harto lengser Indonesia pecah, ternyata alhamdulillah tidak pecah. Ada yang mengatakan kalau Gus Dur lengser Indonesia pecah, alhamdulillah tidak pecah. Ada yang mengatakan kalau ketika Bu Megawati kalah Indonesia akan pecah, alhamdulillah tidak pecah. Indonesia bisa tetap terjaga. Sekalipun kondisinya tadi negara kepulauan saja tidak gampang. Tapi kita tetap bisa bersatu. Mengapa? Salah satu di antara sebabnya adalah karena kita mempunyai ideologi negara yang menyatukan kita semua sebagai bangsa. Mengapa menyatukan? Karena ideologi ini sejak dari awalnya dibuka untuk dibahas, dikritisi, disepakati, dilakukan kompromi oleh perwakilan dari secara representatif dari seluruh warga bangsa Indonesia. Kalau kita lihat misalnya dari BPUPK tadi, seluruh kelompok sudah ada di sana. Yang latar belakang sukunya beragam-ragam ada, yang latar belakang agama beragam ada, latar belakang profesi beragam-ragam ada. Kalau kemudian dikerucutkan ke dalam panitia 9, yang kemudian nanti akan mencoba memformulasikan, jadi dasar negara kita itu apa? Karena pada waktu BPUPK, itu masih perdebatannya antara apakah dasar negaranya Islam atau apa dasar negaranya ada kebangsaan. Nah, kemudian dibuatlah panitia kecil agar kemudian bisa disepakati. Jadi dasar negara kita itu apa? Nah, di panitia 9 itu, saudara sekalian, ternyata memang sudah dipilihkan sedemikian rupa sangat mewakili seluruh warga bangsa. Di sana ada 4 dari kalangan nasionalis, 5 dari kalangan atau 4 dari kalangan nasionalis sekuler non agama. Ada 1 nasionalis sekuler, 1 nasionalis Kristiani. Ada 4 nasionalis Muslim. 4 nasionalis Muslim itu 2 dari ormas Islam, 1 dari Muhammadiyah, 1 dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, 1 dari Muhammadiyah Kiai Haji Kaan Mudzakkir, 2 dari Partai Islam, ya 1 Haji Agus Salim dari Partai Penyadar dan 1 Haji Abikusno Cokrosuyoso dari Partai Syarikat Islam. Ya, dari Partai Nasionalis Kristiani adalah Mr. A.A. Maramis. A.A. Maramis, saya sering sampaikan beliau tidak ada hubungan apapun dengan A.A. Agim. A.A. Agim adalah tokoh umat kita dari Bandung. Kalau ini Mr. A.A. Maramis ini, beliau adalah seorang Kristiani, asalnya dari Manado, dari Sulawesi Utara. Kemudian ada 4 tokoh nasionalis kebangsaan yang tidak terafiliasi dengan agama, begitu ya. Sekalipun mereka semuanya adalah Muslim. Ada Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo. 9 tokoh ini dengan keragaman yang dari situ sudah bisa kita lihat, ada Jawa, ada luar Jawa, ada ahli ekonomi Dr. Andes, ada ahli teknik sains Insinyur Soekarno, ada ahli hukum Mr. Ada dari pesantren, ya Kiai Haji Ahmad Kiai Haji Wahid Hasyim, ada alumni Al-Azhar Mesir Kiai Haji Kaan Mudzakkir, ya, ada yang dari Partai Islam, adik dari Bada Cokro Aminoto, ada yang seorang tokoh Partai Islam otodidak Haji Agus Salim, sekalipun beliau tidak secara formal adalah tamatan dari sekolah-sekolah formal tingkat tinggi, tapi beliau menguasai begitu banyak bahasa asing yang beliau kuasai lebih daripada 6, ya. Wawasan internasionalnya sangat luar biasa. Itulah para tokoh bangsa yang kemudian menyepakati Piagam Jakarta. Nah, di dalam Piagam Jakarta itu ada Pancasila. Ya, Pancasilanya ada di alinea yang keempat. Di paruh akhir daripada alinea keempat. Dan sebelum itu disepakati di alinea pertama tentang prinsip bahwa Indonesia adalah negara yang mendukung kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Karenanya segala bentuk penjajahan harus dinyahkan dari muka bumi. Karena sampai hari ini Indonesia masih membela kemerdekaan Palestina. Dan bahkan dulu Israel itu minta kepada Bung Karno untuk diundang supaya bisa hadir dalam konferensi Asia Afrika tahun 55.
Tapi Bung Karno tidak mengundang Israel. Bung Karno mengundang justru Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Sayyid Al-Amin Al-Husaini, untuk datang ke Bandung menghadiri konferensi Asia Afrika. Karena Bung Karno tahu persis bahwa dulu Palestina mendukung Indonesia merdeka pada awal sekali. Dan termasuk yang paling pertama mendukung Indonesia merdeka adalah warga Palestina. Dan kemudian Bung Karno tahu bahwa Israel adalah penjajah. Mengapa tahu? Karena Bung Karno sebagai ketua Panitia 9, beliaulah yang kemudian mencetuskan tadi Piagam Jakarta yang pembukaannya dimulai dengan prinsip tentang mendukung kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan. Karenanya Bung Karno lah yang mengatakan bahwa selama Israel menjajah Palestina, maka selama itu juga Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel. Nah, inilah yang kemudian kita dapatkan. Para presiden berikutnya pun juga membuat sikap yang sama. Bahkan Pak Jokowi pada tahun 2016 ketika Indonesia menjadi tuan rumah konferensi istimewa, konferensi tingkat tinggi istimewa OKI untuk membahas tentang Palestina dan Masjid Al-Aqsa. Pada waktu itu Pak Jokowi secara terbuka mengajak kepada negara-negara OKI untuk memboikot Israel. Gitu ya. Dan bahkan pada pidato di PBB, kemarin secara virtual juga beliau sekali lagi menegaskan tentang dukungan untuk Palestina merdeka. Inilah yang mestinya terus difokuskan usahanya, terus diseriusi ya. Apalagi Indonesia juga menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Indonesia juga anggota Dewan HAM PBB. Sementara Israel semakin merajalela, Israel semakin zalim, semakin melakukan tindakan-tindakan yang menganeksasi dan bahkan mendapatkan dukungan dari Donald Trump untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota bagi negara Israel. Padahal itu bertentangan dengan prinsip bahwa Palestina lah yang justru yang beribu kota nanti di Yerusalem. Nah, sayangnya belakangan justru ada informasi yang menyebar dan kemudian menjadi polemis karena ada sikap dan atau kebijakan dari Dirjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM untuk membolehkan atau untuk membuka fasilitas calling visa mengizinkan warga Israel bila akan datang ke Indonesia. Memang ada syarat-syaratnya, tetapi membuat ini saja sudah mengesankan seolah-olah sudah tidak ada masalah dengan Israel. Seolah-olah Indonesia punya hubungan diplomatik dengan Israel, padahal Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, padahal Israel masih menjajah Palestina. Karenanya mestinya itu tidak dilakukan tindakan apapun yang kemudian bisa mengarah kepada hubungan dengan Israel ketika Israel masih menjajah Palestina, ketika Palestina masih menjadi negara terjajah. Karena Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia punya hutang kepada Palestina. Karena seluruh negara yang diundang ke konferensi Asia Afrika tahun 55, semuanya sudah merdeka, kecuali satu, yaitu Israel. Maaf, kecuali satu, yaitu Palestina, karena masih dijajah oleh Israel. Nah, mestinya karenanya ini yang difokuskan. Jadi mestinya Indonesia memaksimalkan usahanya untuk bisa menuntaskan utangnya kepada Palestina supaya Palestina betul-betul menjadi negara merdeka dan tidak lagi dijajah oleh Palestina. Dan karenanya ya kita secara terbuka, PKS secara terbuka, saya juga dan tokoh-tokoh yang lain juga menolak secara terbuka tentang program pemberian visa bagi warga Israel untuk ke Indonesia itu. Nah, itu di depannya. Di alinea ketiga, para tokoh bangsa ini sudah begitu luar biasa berikan pada kita landasan bahwa Indonesia kita ini difahami sebagai kemerdekaannya bukanlah karena pemberian dari orang asing, bukan karena kasihannya orang asing kepada Indonesia. Kemudian Indonesia diberikan status menjadi Indonesia merdeka, bukan. Indonesia merdeka bukan karena pemberian Belanda, bukan karena pemberian Jepang, ya, bukan juga karena untuk menjadi negara fasis atau menjadi negara represif, untuk menjadi negara komunis, menjadi negara ateis, menjadi negara liberalis, yang bila itu semua dilakukan akan menghilangkan apa yang disepakati oleh para tokoh bangsa, bapak bangsa, yaitu kesadaran sepenuhnya bahwa Indonesia merdeka ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Begitulah para bapak bangsa yang 9 tokoh tadi itu, menyepakati. Beliau yang latar belakangnya beragam-ragam, bahkan ada yang bukan dari partai Islam, bukan dari ormas Islam, bahkan ada yang non-Muslim. Mereka menyepakati bahwa Indonesia ini merdeka
karena atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Karenanya memang penting untuk dijaga supaya tidak menjadi negara yang bahkan melakukan kufur nikmat yang berakibat kepada tidak terjadinya realisasi daripada syukur dan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Karenanya kita jaga betul supaya tidak menjadi ideologinya yang menghadirkan kufur nikmat itu, bisa menjadi liberal, bisa menjadi sekuler, bisa menjadi ateis, bisa menjadi komunis, bisa menjadi Islamofobia, itu harus semua dikoreksi. Karena kalau itu semuanya terjadi, maka itu bertentangan dengan prinsip pengakuan bahwa kemerdekaan di Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baik. Nah, di alinea keempat lah kemudian muncul tentang Pancasila itu. Nah, Pancasila itu Pancasila 22 Juni itu menegaskan tentang Indonesia ini didirikan atas dasar kompromi. Kompromi antara ideologi Islam dengan ideologi kebangsaan. Karenanya komprominya adalah pada sila pertama penegasan sebagai ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Begitu. Itu kompromi antara kedua belah pihak yang bisa kemudian dilakukan, dan sila-sila berikutnya adalah sila-sila yang juga sepenuhnya tidak bertentangan dan sesuai betul dengan ajaran agama Islam. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab, kita tahu itu adalah ungkapan adil dalam Al-Quran, adilu aqrabu littaqwa misalnya, atau beradab, ungkapan hadis ketika Rasul menyampaikan adabani rabbi fahsana ta'dibi. Kemudian sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, itu jelas sangat korelatif dengan ajaran Al-Quran yang memerintahkan untuk tidak bersengketa, untuk tidak berpecah belah, untuk wala takhtalifu, untuk berwa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, perintah untuk bersatu dan perintah untuk jangan berpecah belah, persatuan Indonesia. Sila yang keempat banyak sekali ungkapan-ungkapan yang sangat kental, nuansa Arab, nuansa Al-Quran dan sunnahnya. Ada kerakyatan, itu dari ra'iyah. Rasulullah menyampaikan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyah itu adalah ungkapan hadis yang kemudian menjadi bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyatnya yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah adalah ungkapan Al-Quran. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Atau bahkan ungkapan hadis. Ketika Rasulullah menyampaikan al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajada fa huwa haqqu biha. Kemudian hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya, permusyawaratan adalah ungkapan yang sangat Qur'ani dan sangat hadis. Al-Quran menyampaikan wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr misalnya. Permusyawaratan perwakilan, wakil juga adalah ungkapan bahasa Arab yang juga merujuk pada inti-inti ajaran daripada al-Islam. Kemudian sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan terulang kembali, seluruh rakyat terulang kembali. Jadi ada dua kata dalam Pancasila itu yang merupakan diulang. Itu adalah ulangan dari dua ajaran yang utama dalam Al-Quran, yaitu tentang keadilan dan tentang prinsip tentang rakyat. Nah, begitulah Pancasila yang disepakati pada tanggal 22 Juni. Sila pertama saja yang kemudian berbeda dengan yang kita hafal sekarang, ya kan? Sila yang kita hafal sekarang adalah sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana bisa berbeda, berpindah dari ketuhanan dengan kewajiban menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Karena pada waktu sesudah Indonesia diproklamasikan hari Jumat tanggal 9 Ramadan tahun 1364 bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1945, harinya hari Jumat. Jadi setelah kemudian Indonesia diproklamasikan, sore harinya ada sebagian dari orang-orang dari Indonesia Timur, delegasi Indonesia Timur yang mendatangi ofisir Jepang, dan kemudian ofisir Jepang ini menyampaikan kepada Bung Hatta bahwa mereka dari Indonesia Timur yang non-Muslim ini keberatan dengan 7 kata itu. Mereka merasa bahwa 7 kata itu menjadikan mereka menjadi seolah-olah mendapatkan diskriminasi, perlakuan yang tidak adil, dan mereka merasa karenanya tidak menjadi bagian dari Indonesia. Mereka akan keluar dari Indonesia kalau 7 kata itu tetap ada di dalam Pancasila. Ini tentu masalah serius, ya. Jangan kemudian keinginan kita untuk memerdekakan Indonesia baru berumur sehari, tapi kemudian malah jadi pecah lagi, dan kalau pecah lagi itu akan menjadi pintu untuk mengundang hadirnya kembali penjajahan Belanda dan atau hal yang tidak kita inginkan yang lainnya. Suatu hal yang tentu sangat dimengerti. Karenanya Bung Hatta segera menemui 4 tokoh umat Islam. 4 tokoh umat Islam itu satu dari NU Kiai Haji Wahid Hasyim, satu dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PB Muhammadiyah waktu itu malah, kemudian satu dari Partai Islam Indonesia Mr. Kasman Singo Dimejo,
dan satu dari tokoh dari Indonesia Barat, dari Aceh, Sumatera Utara, Mr. Tauku Muhammad Hasan. Sampaikanlah masalah ini. Kemudian Pak tokoh itu segera membahas bersama dengan Bung Hatta dengan segala dialektikanya, kemudian mereka menyepakati untuk menerima keberatan dari Indonesia Timur itu demi Indonesia yang merdeka, terjaga utuh kedaulatan, proklamasi yang baru disampaikan jangan sampai kemudian menjadi pecah. Diterimalah keberatan itu dan kemudian dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan yang Maha Esa maksudnya adalah tauhid. Dan itu menjadi satu yang kalau kita ngaji ya dalam taklim-taklim, dalam pesantren-pesantren, pasti ini menjadi satu yang sangat difahami. Bahwa dengan menjadikan sila pertama adalah bermakna tauhid, maka itu berarti sangat-sangat mendasar untuk memberikan landasan agar syariah yang dilaksanakan pun adalah syariah yang baik dan benar. Karena syariah yang benar adalah kalau landasannya adalah tauhid. Karenanya salah satu doa iftitah kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu semuanya adalah syariah. Lillahi rabbil alamin itulah akidah, itulah tauhidnya. Ya. Jadi demikianlah. Jadi para ulama-ulama kita ya dari ormas, dari orpol ya, dari beragam-ragam mereka bersama-sama tidak sendirian, bersama-sama dengan tokoh-tokoh bangsa dari NU, dari kalangan partai, dari non partai, dari muslim, dari non muslim, ada di Jawa, ada di luar Jawa. Tokoh-tokoh umat ini tidak menyendiri, tidak menarik diri, tidak kemudian berjuang sendiri, memikirkan sendiri, egois, enggak. Mereka memberikan keteladanan pada kita untuk hadir bersama dengan tokoh bangsa yang lain, menyepakati yang terbaik untuk bangsa ini, mengkoreksi agar bangsa ini tetap menjadi baik, untuk kemudian bisa menghadirkan solusi yang terbaik. Dengan cara itulah Pancasila betul-betul menjaga Indonesia kita menjadi sesuatu yang betul-betul nanti dibela dan tidak menjadi pecah. Buktinya apa? Ketika sesudah semua peristiwa ini, Belanda tetap saja tidak mengakui Indonesia merdeka. Dan karenanya mereka melakukan penyerangan. Dan bahkan mereka membonceng tentara sekutu yang menyerang Indonesia dan akan melucuti senjata dari Jepang, dari Surabaya. Tentara Belanda menunggangi ini. Para kiai, dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau melihat ini adalah masalah besar dan beliau melihat kesiapan umat untuk berjihad membela Indonesia merdeka. Padahal Kiai Haji Hashim Asy'ari pasti tahu bahwa Pancasila sudah berubah, tidak lagi dengan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Kalau saja beliau melihat bahwa Indonesia ini sudah tidak sesuai dengan aspirasi umat Islam dan bahkan mungkin tidak lagi sesuai dengan apa yang diarahkan umat Islam karena sudah menghilangkan 7 kata itu, mungkin beliau tidak akan mengumpulkan para ulama, tidak akan mengumpulkan para santri dan kemudian membuat ijtihad yang menghadirkan fatwa resolusi yang namanya resolusi jihad. Resolusi jihad itu dicetuskan oleh para ulama yang berkumpul di Surabaya di bawah undangan dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, ketua dan pendiri PBNU waktu itu. Dan fatwa jihad itu isinya ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah menegaskan hukum daripada membela Indonesia merdeka, hukumnya adalah fardhu ain. Membela Indonesia merdeka yang diproklamasikan tanggal 2 Agustus itu dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda yang membonceng tentara sekutu, maka itu hukumnya adalah fardhu ain. Bagi yang berada di masa Fatul Qasar di Surabaya dan sekitarnya. Adapun yang berada di luar itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Luar biasa. Jadi beliau sudah tahu tentang posisi Indonesia dan perubahan dari Pancasila, tapi tetap memfatwakan membela Indonesia merdeka dari penjajahan asing Belanda dan seterusnya, hukumnya adalah fardhu ain. Dan yang meninggal dalam jihad ini, karena ini adalah jihad fisabilillah, diniatkannya demikian, maka mereka adalah meninggal sebagai syuhada. Dan yang ketiga, siapapun yang mengkhianati memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini, mempertahankannya dari penjajahan Belanda, maka dia bisa dihukum mati. Dan bergemuruhlah para santri, para kiai. Mereka kemudian berbondong-bondong dengan segala yang mereka miliki. Kemudian mereka bentuk ada yang namanya Laskar Santri, ada namanya Laskar Kiai, ada namanya Laskar Sabilillah, ada namanya Laskar Hizbullah. Para kiai, para santri, para ulama, kemudian satu padu dan menghadirkan sebuah fatwa membela Indonesia merdeka melalui fatwa jihad itu, resolusi jihad. Nah, fatwa ini kemudian ternyata didukung oleh umat Islam yang menyelenggarakan Kongres Umat Islam pertama di Yogyakarta pada tanggal 7-8 November tahun 45.
Di Yogyakarta yang hadir adalah pimpinan dari bukan hanya NU saja, ada dari Muhammadiyah, ada dari Al-Irsyad, ada dari Persis, dari tokoh-tokoh yang kemudian nanti juga mereka mendirikan Partai Islam. Mas Umi. Kemudian nanti Muhammadiyah juga ternyata membuat satu fatwa tentang jihad juga, namanya Amanat Jihad. Amanat Jihad Muhammadiyah ini dibuat tahun 46, bulannya Mei, tanggalnya 28 Mei tahun 46. Amanat Jihad itu menegaskan agar seluruh bangsa maju ke depan membela Indonesia merdeka agar kita bisa tetap merdeka. Jadi kalau boleh kita simpulkan bahwa Indonesia dengan Pancasilanya, dengan NKRI-nya, dengan Undang-Undang Dasarnya, dan kemerdekaannya dengan segala perubahan yang sudah ada itu, ternyata sejak dari awal diterima oleh bangsa Indonesia, bahkan oleh ulama Indonesia, para santri Indonesia, oleh ormas-ormas di Indonesia, oleh NU, oleh Muhammadiyah, bahkan mereka membuat resolusi jihad, membuat amanat jihad untuk memerdekakan dan menyelamatkan Indonesia merdeka dari kemungkinan dijajah kembali oleh Belanda. Bahkan itu dari satu jalur. Ada jalur yang lain. Jalurnya Habib. Karena ternyata para Habib juga mempunyai peran yang luar biasa untuk mendukung Indonesia merdeka ini. Dengan segala kondisi yang tadi saya sampaikan itu. Ada Habib yang biasa hanya disebut sebagai H. Mutahar. Inilah yang mengubah dua lagu yang selalu dinyanyikan kalau kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Sering hanya disebut sebagai H. Mutahar. H itu kadang-kadang disebut sebagai Haji, ada yang disebut sebagai Hans. Ya. Padahal beliau adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Al-Mutahhar itu adalah salah satu fame, salah satu marga keturunan Rasulullah seperti As-Segaf, Al-Jufri, Al-Idrus, dan lain sebagainya. Nah, beliau menciptakan lagu dimulai dengan syukur malah. Lagu syukur itu, himne syukur dibuat oleh beliau tahun 45. Kemudian Hari Merdeka itu dibuat oleh beliau tahun 46. Ya. Dan tentu kita semuanya hafal ya dengan dua lagu ini. Konon nih, kawan-kawan kita dari Madura, konon menyanyikannya dengan agak unik gitu ya. Kalau untuk lagu Hari Merdeka. Karena mereka menyanyikannya dengan begini, 16 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Kemudian orang mengatakan, salah Pak Ustadz, bukan 16 Agustus. Kawan-kawan kita tetap aja nyanyian, 16 Agustus tahun 45, bukan 16, 17. Tapi kawan-kawan kita mengatakan nyanyinya begini, 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita, besoknya ya 17 Agustus juga. Gitu. Jadi, para Habib itu demikian luar biasa menciptakan karya agar kita bangsa Indonesia ini, umat Islam di dalamnya, menerima Indonesia merdeka itu dengan sukacita, dengan senang, dengan bersemangat, dengan khusyuk, dengan mendalami dalam bentuk himne syukur itu. Sampai setingkat itu. Dan kemudian ketika kemudian Bung Karno menyampaikan proklamasi Indonesia merdeka itu kan jam 10 pagi ya, hari Jumat. Setelah itu kan beliau datang ke rumahnya dan ke masjid daripada Habib Ali Kuitang. Beliau biasa di tempatnya Habib Ali Kuitang. Dan beliau datang ke sana, Bung Karno ke masjidnya Habib Ali Kuitang. Dan kemudian Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dan kemudian menyampaikan tentang Indonesia baru saja diproklamasikan. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang segera kemudian menyampaikan informasi itu ke seluruh jaringannya, ke seluruh muridnya, sehingga menyebarlah ke seluruh penjuru di Indonesia. Pada waktu itu belum ada TV, belum ada radio masih sangat terbatas gitu ya, belum ada apalagi handphone, belum ada SMS, WA, apalagi Instagram, apalagi Facebook, belum ada semuanya. Karenanya disebarkannya melalui jalur tadi, ada pengajian, ada jalur, sampailah juga kemudian ke Palu, ke tempatnya Habib Sis Al-Idrus, kakek daripada Dr. Salim Segaf Al-Jufri, ketua Majelis Syuro PKS sekarang ini. Dan kemudian Habib Al-Idrus yang kemudian Habib Sis Al-Idrus yang mendirikan Al-Khairat di Palu dan menyebarkan Islam di Indonesia Timur dengan Al-Khairatnya. Kemudian beliau pun juga menyambut itu dengan syairnya. Beliau bikin syair yang demikian luar biasa mendalam maknanya, yang intinya adalah dia menyambut Indonesia merdeka, menyambut
bendera merah putih yang berkibar-kibar. Beliau mendukung Bung Karno sebagai Presiden Indonesia dan mendoakan agar semuanya sukses. Itulah para habaib yang demikian luar biasa, ya, membuat bangsa Indonesia ini mengetahui Indonesia sudah merdeka dan menerimanya supaya mencintainya dengan syair, dengan lagu, gitu ya. Dan bukan berhenti di situ saja. Ada dua sultan, ya, ada dua ya raja, gitu ya, yang kemudian beliau berdua ternyata adalah dari keturunan Rasulullah juga, dari habaib juga. Mereka bergabung dengan Indonesia tanpa reserve dan bahkan menyerahkan kerajaan mereka kepada Indonesia. Dan bukan itu saja, bahkan juga membantu dengan materi. Dua kerajaan itu adalah, yang pertama adalah Kerajaan Pontianak di Kalimantan Barat. Rajanya adalah Sultan Syarif Hamid Al-Qadri kedua. Ketika disebut kata-kata syarif, itu maknanya adalah beliau adalah min sulalati Rasulillah, min dzurriyyati Rasulillah. Beliau adalah dari habaib. Tapi jalur beliau adalah jalur Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Thalib. Kalau dari jalur Al-Husain ibnu Ali bin Abi Thalib sebutnya sebagai Sayyid. Kalau ini syarif. Jadi beliau Syarif Sultan Syarif Hamid Al-Qadri kedua, Sultan Kerajaan Pontianak ini. Ketika Indonesia merdeka, maka beliau bergabung dengan Indonesia merdeka dan membantu Indonesia dengan 300 meriam dan senjata untuk mempertahankan Indonesia. Ada lagi Sultan Syarif Kasim kedua. Ini Sultan dari Kerajaan Siak Indrapura di Riau. Ketika beliau mendengar Indonesia merdeka, maka kerajaan beliau yang sudah beliau warisi berbilang lebih dari 3 abad, diserahkan kepada Indonesia, masuk kepada, bergabung dengan Indonesia. Bahkan bukan hanya kerajaan yang beliau berikan, mahkota raja yang bertahta mutu manikam dengan emas, perak dan emas dan permatanya itu diserahkan pada Indonesia. Bukan itu saja, bahkan beliau menyumbang, membantu Indonesia merdeka dengan uang cash, jumlahnya tidak sedikit, hanya 13 juta gulden. Setara dengan 1,3 triliun rupiah uang sekarang. Subhanallah. Para habaib menyerahkan kerajaan mereka, bahkan uang, bahkan meriam untuk Indonesia. Mendukung Indonesia merdeka. Membuat lagu, mengubah lagu untuk mendukung Indonesia merdeka. Membuat syair, mendukung Indonesia merdeka. Mengabarkan Indonesia merdeka supaya sampai kepada warga bangsa. Luar biasa. Jadi dengan pendekatan ini maka saya sering mengatakan karenanya ya ada jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, tapi juga jas hijau, jangan sekali-kali melupakan jasanya ulama yang tadi membuat fatwa jihad dari NU, dari Muhammadiyah, dari partai-partai Islam, maupun juga para umaro seperti Sultan Syarif Kasim kedua maupun Sultan Syarif Hamid kedua dari Kesultanan Pontianak. Nah, saya mengatakan dengan ini semuanya, saudara sekalian, bahwa Indonesia kita ini dengan Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ika yang tadi, keragaman-keragaman yang kemudian dihidupi dengan begitu aktif ya oleh para founding fathers, founding mothers, seperti para ulama, kemudian berjuang bersama-sama menyelamatkan Indonesia merdeka, dan kemudian dengan Pancasilanya dalam bentuk 5 sila, maupun termasuk juga pembuatan lambang burung Garuda Pancasila, burung Garuda Pancasila yang ada di dalam lambang MPR itu misalnya, itu yang menciptakan kan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri kedua. Jadi Sultan Syarif, Sultan yang ada keturunan Rasulullah, yang bergabung dengan Indonesia, dan pastikannya dia adalah seorang Muslim, beliaulah yang menciptakan lambang burung Garuda Pancasila. Jadi begitulah, jadi karenanya Indonesia dengan Pancasilanya, dengan undang-undang dasarnya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan lambang burung Garuda Pancasilanya, semuanya adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah dan musyawarah gitu ya, dari para founding fathers dan founding mothers. Sehingga sangat sewajarnya bila kita memahaminya, mengenalinya dengan sangat baik supaya bisa kita jaga supaya tidak menyeleweng ya, menyeleweng misalnya tiba-tiba kemudian masih ada saja yang mengusulkan untuk menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Ya pasti tidak sesuai dengan kesepakatan para founding fathers, para founding mothers. Bung Karno ketika kurang menjadi ketua panitia 9, kemudian menjadi ketua PPKI yang menghadirkan Pancasila yang final pada 18 Agustus,
tidak pernah menyebut kata-kata Trisila maupun Ekasila. Sudah selesai. Trisila Ekasila itu hanya pernah disebut ketika beliau berpidato tanggal 1 Juni. Tapi setelah itu, setelah disepakati Pancasila yang final pada 18 Agustus, setelah umat Islam juga memberikan pengorbanan dan hadiahnya luar biasa, Bung Karno tidak lagi pernah menyebut kata-kata Trisila, memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Karenanya wajar ketika belakangan ada yang melalui RUU-HIP ingin kemudian mengembalikan dan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, ya ditolak. Ditolak oleh kita yang di DPR, kami yang di DPR, maupun ditolak oleh ormas-ormas Islam, ormas keagamaan yang lain, dan lain sebagainya. Ketika kemudian ada beragam hal yang kemudian membuat Indonesia akan menyimpang, ya karena ini adalah warisan, wajarnya kita kemudian juga dengan memahami dengan baik ini, kita mengetahui bahwa kita penting untuk melakukan koreksi agar kemudian tidak terjadi hal-hal yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi warisan sejarah daripada para tokoh bangsa. Kemudian saya ingin lanjutkan sedikit lagi, saudara sekalian. Perkara ini juga terkait dengan kelanjutannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar kita yang merupakan salah satu daripada prasyarat adanya satu negara demokrasi yang merdeka adalah adanya Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini dulu dibuat dengan cepat, ya. Yang penting kita merdeka, kita punya Undang-Undang Dasar dulu. Kata Bung Karno, nanti kalau kita sudah ada waktu, kita sudah relatif stabil, kita buat Undang-Undang Dasar yang lebih baik. Tapi ternyata perjalanan sejarahnya tidak mudah. Tahun 1949, Belanda sudah merubah Undang-Undang Dasar ini menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Kemudian tahun 1950 berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Kemudian tahun 1959, ya waktu itu diharapkan kita sudah bisa membuat Undang-Undang Dasar yang baru, tapi ternyata mentok, katakanlah dibahasakan sebagai terjadi deadlock. Kemudian Bung Karno berdekret ya untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Nah, barulah kemudian terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar ketika terjadi era reformasi tahun 1998. Di antara tuntutannya adalah untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, amandemen Undang-Undang Dasar ini dikerjakan oleh MPR waktu itu sebagai lembaga tertinggi negara yang memang diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Jadi lembaga yang diberikan hak oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar hanyalah MPR, yang lain tidak. Presiden tidak, DPR tidak, masyarakat juga tidak, tapi adalah MPR. Nah, usulannya bisa dari mana saja, tapi yang menyelenggarakan adalah MPR. Nah, MPR ketika kemudian menyelenggarakan amanat rakyat yang waktu itu yang menuntut amandemen, maka amandemen dari MPR kemudian menghadirkan perubahan yang sangat-sangat mendasar dan sangat banyak, dari 16 bab menjadi 21 bab, dari yang semula hanya 37 pasal kemudian menjadi 73 pasal, dari yang semula aslinya hanya 49 ayat kemudian menjadi 170 ayat. Tentu banyak sekali. Termasuk juga banyak sekali yang berubah. Ada pemilihan kepala daerah dulu oleh DPR, oleh DPRD, ya. Gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh DPRD, sekarang dipilih oleh rakyat, ya. Tidak lagi oleh DPRD. Seperti kita dulu juga memilih Pak Anies Baswedan misalnya, tidak melalui DPRD, tapi rakyat yang milih. Padahal dulu yang milih adalah DPRD. Presiden juga dipilih oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR seperti dulu lagi. Jadi memang perubahannya sangat banyak. Tetapi di antara perubahan itu ada beragam hal yang mendasar, ya, dikaitkan dengan keumatan dan atau peran daripada umat Islam dalam konteks negara. Salah satu di antaranya adalah ada prinsip yang saya kira sangat korelatif, ya, dengan salimah kita, dengan kegiatan dakwah dan atau pendidikan kita. Dulu dalam Undang-Undang Dasar itu tidak ada ungkapan yang namanya iman dan takwa, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika ada yang mengusulkan agar iman dan takwa itu diatur atau masuk dalam ketentuan GBHN, maka beliau mendapatkan reward, begitu, ya, bahwa yang bersangkutan dipecat dari keanggotaan di MPR. Hanya mengusulkan iman takwa ke dalam GBHN, tapi hasilnya dipecat. Tapi kemudian sekarang ini iman takwa dan tambah akhlak mulia itu malah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar, bukan lagi GBHN. Masuk ke dalam Undang-Undang Dasar di pasal 31 ayat 3. Pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pendidikan baik yang formal maupun yang non formal, karenanya menjadi sangat penting untuk mementingkan adanya
peningkatan, bukan hanya sekedar iman takwa, tapi peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau ini kemudian betul-betul bisa dilaksanakan, pastilah kemudian beragam masalah teratasi, problem tentang narkoba, problem tentang masalah pornografi, porno aksi, problem tentang masalah KDRT, problem masalah korupsi, problem masalah kejahatan anak-anak atau tawuran antar pelajar, semuanya pasti bisa diatasi. Karena kalau semuanya orientasinya adalah pada iman, takwa, akhlak yang mulia, ya insya Allah tidak akan terjadi kejahatan-kejahatan itu. Tapi kejahatan itu masih terjadi, karenanya dengan memahami ada prinsip dasar yang telah diberikan Undang-Undang Dasar, kita menjadi punya ruang untuk melakukan koreksi, tapi sekaligus punya ruang yang luas untuk kemudian kita bisa berperan maksimal untuk mendakwahkan nilai-nilai iman, takwa, akhlak yang mulia, dan itu semuanya ada satu hal yang sangat konstitusional karena itu bagian daripada Undang-Undang Dasar. Dan saya yakin kalau itu bisa dilaksanakan, itu sangat membantu rekan-rekan RT, rekan-rekan RW, ormas-ormas Islam, termasuk juga negara, untuk kemudian bisa mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka ketika seluruh anak didik tumbuh kembang dalam konteks iman dan takwa dan akhlak mulia yang terus bertambah dan terus meningkat. Ada juga prinsip tentang masalah agama yang kemudian bisa dirujuk di dalam hal yang terkait dengan hak asasi manusia. Kan ada nih kelompok LGBT minta untuk diakui karena ngakunya terkait dengan hak asasi manusia. Komunisme minta diakui, alasannya hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar kita tegas di pasal 28J ayat 2 bahwa yang namanya hak asasi manusia di Indonesia bukan hak asasi manusia yang liberal, yang semua orang boleh melakukan apa saja. Hak asasi manusia di Indonesia tetap diatur agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang lain, termasuk tidak bertentangan dengan agama yang diakui di Indonesia. Dan agama di Indonesia pasti tidak mengakui adanya LGBT, tidak mengakui adanya komunisme, karena itu semuanya bertentangan dengan ajaran agama. Jadi Undang-Undang Dasar kita beri dasar yang luar biasa. Tapi tetap saja Undang-Undang Dasar kita tidak merubah di pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk yang tidak bisa dilakukan perubahan adalah disepakati oleh MPR pada waktu itu. Ada dua. Pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dirubah karena prinsip tentang membela kemerdekaan Palestina tadi misalnya itu abadi, tidak bisa dilakukan perubahan. Prinsip bahwa Indonesia ini adalah kemerdekaannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu juga tidak bisa dilakukan perubahan. Prinsip kewajiban negara untuk melindungi dan memajukan seluruh tumpah darah Indonesia juga tidak bisa dirubah, itu adalah kewajiban. Prinsip agar kemerdekaan Indonesia itu menghadirkan bangsa dan negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur juga tidak bisa dilakukan perubahan. Sehingga karenanya tugas negara untuk melakukan itu. Termasuk prinsip tentang Pancasila yang final 18 Agustus tidak bisa dirubah menjadi Pancasila tanggal 1 Juni atau Pancasila 22 Juni. Pancasila yang disepakati adalah Pancasila 18 Agustus dengan penjelasan yang tadi telah disampaikan. Jadi karenanya sekali lagi wajar kalau kemudian umat menolak, bangsa menolak ketika ada yang ingin membawa kembali Pancasila ke dalam Pancasila 1 Juni atau Pancasila yang bisa diperas menjadi Trisila, menjadi Ekasila. Ditolak karena itu tidak sesuai dengan kesepakatan Founding Fathers dan Founding Mothers. Jadi itu yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah yang kedua adalah tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, dulu para Founding Fathers itu memang menyepakati Indonesia akan kita merdekakan ini adalah bukan negara kerajaan. Kalau negara kerajaan kan sudah ada kerajaan-kerajaan begitu banyak. Dan kalau kerajaan ya mungkin Indonesia tidak bisa bersatu karena setiap kerajaan mempunyai kedaulatannya sendiri-sendiri. Karenanya bukan negara kerajaan. Juga bukan negara federal. Kalau negara federal seperti Amerika Serikat misalnya, Indonesia akan dengan mudah pecah. Karena negara federal itu cocoknya adalah untuk negara daratan. Padahal negara federal seperti Uni Soviet saja, pecah. Apalagi kalau Indonesia yang negara kepulauan adalah dipakai negara federal. Sangat mudah untuk segera menjadi negara yang pecah. Karenanya disepakati bukan negara federal, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Itulah karenanya itu dipatrikan di bab 1, pasal 1, ayat 1 Undang-Undang Dasar, yang kemudian dikunci oleh MPR pada periode sebelum saya menjadi ketua MPR, pada periode 1999-2004, bahwa tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dilakukan perubahan. Itu di pasal 37 ayat 5. Nah, di luar itu bisa dilakukan perubahan. Di luar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar, di luar tentang yang terkait dengan NKRI bisa dilakukan perubahan. Dan itu diatur
di dalam pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Di sana diberikan aturan bahwa usulan perubahan bisa diagendakan oleh MPR bila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. Anggota MPR kita sekarang ada seluruh anggota DPR ditambah seluruh anggota MPR, anggota DPD, jumlahnya 575 ditambah 136 jadi 711. Jadi sepertiganya sekitar 236 sekitar itu. Jadi kalau usulan misalnya nanti saudara sekalian dari Salima mengkaji dan kemudian mendapatkan bahwa prinsip tentang pengakuan terhadap prinsip persamaan di Undang-Undang Dasar di pasal 27 ayat 1 itu baru mengatur tentang masalah persamaan di depan hukum, tapi belum secara prinsip mengatur persamaan dalam konteks hak yang benar untuk perempuan dan laki-laki. Misalnya akan diusulkan. Atau pasal 28B ayat 1 tentang hak untuk membentuk keluarga. Karena di sana ditegaskan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Jadi, karenanya kalau LGBT kumpul kebo tidak boleh sekalipun mengaku keluarga karena pernikahan mereka tidak sah. Kalau ingin dikuatkan lagi misalnya dan kemudian akan diusulkan boleh saja. Tapi tadi usulan itu dari Salimah misalnya, kemudian silakan bawa ke MPR, dan lakukan lobby kepada anggota MPR bila usulan itu didukung oleh 236 anggota MPR sekurang-kurangnya. Kemudian usulan itu disampaikan secara tertulis, itu diaturan di pasal 37 ayat 2. Dan kami MPR akan segera membuat sidang paripurna. Kalau kemudian sidang paripurna dihadiri oleh 2/3 anggota MPR, ketentuan pasal 27 ayat 3, dan kemudian 50% plus 1 daripada anggota MPR setuju dengan usulan perubahan itu, maka Salimah membuat sejarah, yaitu merubah kembali Undang-Undang Dasar. Dan itu boleh. Tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Nah, saya ingin masuk pada yang terakhir tentang MPR atau tentang NKRI yang adalah merupakan pasal yang tidak bisa dilakukan perubahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi dulu Belanda mencoba untuk tidak mengakui NKRI. Belanda dulu mencoba untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sedemikian rupa sampai pada persidangan Linggarjati pada 15 November tahun 1946. Mereka memaksakan sebuah kesepakatan bahwa yang diakui oleh Belanda sebagai Indonesia merdeka itu hanya 3 pulau saja. Sumatera, Jawa, dan Madura. Di luar itu bukan Indonesia. Dan bahkan setelah itu Indonesia masih melakukan penyerangan terhadap Indonesia. Dilakukan bahkan agresi militer tahun 47 dan 48. Berdampak kepada Indonesia kemudian dikuasai ibu kota Indonesia Belanda dikuasai oleh Belanda. Ibu kota Indonesia Yogyakarta dikuasai Belanda. Presiden Bung Karno ditangkap, wakil presiden Bung Hatta ditangkap, Perdana Menteri juga ditangkap, gitu. Sehingga kemudian Indonesia berada dalam posisi yang berat ya, karena Belanda mengkampanyekan di dunia internasional bahwa Indonesia sudah berada di dalam kekuasaan Belanda kembali. Tetapi tampillah tokoh umat Islam dari Partai Masyumi. Waktu itu beliau adalah Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawiranegara. Dari Bukit Tinggi pada tanggal 19, ini informasi yang populernya, 19 Desember tahun 1948, beliau memproklamasikan penyelamatan Indonesia dengan negara yang namanya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Dan gagallah propaganda Belanda bahwa seolah-olah Indonesia sudah habis, sudah dikuasai oleh Belanda. Gagal, karena ternyata Indonesia masih ada. Nah, Belanda tidak berhenti di situ. Kemudian mereka tetap mengganggu Indonesia sampailah kemudian diselenggarakan konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 27 Desember tahun 49. Mereka mengumumkan bahwa yang mereka akui sebagai Indonesia mereka adalah Republik Indonesia Serikat, di mana Indonesia dibelah ke dalam beberapa negara serikat. Ada negara Sumatera Timur, ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Madura, ada negara Daya Besar, dan begitu seterusnya. Ada negara Indonesia Timur. Dan Republik Indonesia, yang ibu kotanya Jogja, hanyalah satu dari negara-negara serikat itu. Negara serikat itu, kalau negara Republik Indonesia adalah presidennya adalah Mr. Muhammad Assaad, tapi kalau Republik Indonesia Serikat,
presidennya adalah Bung Karno, Perdana Menterinya adalah Bung Hatta, ibu kotanya di Jakarta. Kalau ibu Indonesia, ibu kotanya di Yogyakarta. Nah, pada tanggal 27 Desember tahun 49, NKRI habis, tidak ada NKRI. Karena berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang Dasar 45 juga berganti menjadi Undang-Undang Dasar RIS. Nah, gimana ceritanya kok kemudian RIS tidak ada dan yang ada sekarang adalah NKRI? Dan bahkan tadi Ustaz Ambar menyampaikan NKRI harga mati. Gimana ceritanya? Bukannya sudah habis? Ternyata lagi-lagi di situ ada peran daripada tokoh umat Islam, tokoh partai Islam, tokoh partai Masyumi, Muhammad Natsir. Ya. Ketika beliau mempidatokan pada tanggal 3 April tahun 1950, beliau menyampaikan di sidang paripurna DPR RIS, setelah beliau berkeliling dan mendengarkan aspirasi daripada negara-negara federal, gitu ya. Dan setelah beliau juga bertemu dengan pimpinan partai-partai di DPR RIS, ya, dari yang paling kanan sampai paling kiri, bertemu juga dengan pimpinan partai Kristen, bertemu juga dengan pimpinan partai Katolik, kemudian beliau memberanikan diri menyelamatkan Indonesia, mengembalikan kepada cita-cita Indonesia merdeka, bukan untuk menjadi RIS, karena RIS itu presidennya memang Bung Karno, tapi penguasa tertingginya tetap saja Ratu Juliana dari Belanda. Dan bahkan kalau yang dipakai RIS, maka Irian itu Papua yang sekarang tidak masuk ke dalam Indonesia. Maka Bung Karno menolak. Maka Bung Muhammad Natsir menolak. Partai Masyumi menolak RIS, gitu ya, menolak konferensi meja bundar karenanya mereka tidak mau masuk ke dalam kabinet. Mereka berada di luar kabinet, mereka berada di parlemen, dan di parlemen mereka menyelamatkan Indonesia untuk kembali kepada cita-cita Indonesia merdeka, yaitu menjadi NKRI. Dia berpidato tanggal 3 April tahun 1950, pidatonya namanya adalah mosi integral, dan dari mosi integral itulah kemudian diterima pidato itu oleh Bung Hatta sebagai Perdana Menteri, kemudian diterima oleh Presiden Soekarno, dan kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 diproklamasikanlah NKRI. Jadi Indonesia sebenarnya mengenal 2 kali proklamasi. Proklamasi menjadi negara Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan proklamasi menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Begitulah NKRI hadir. Dan Perdana Menteri pertama pada era NKRI adalah yang mencetuskan mosi integral, Muhammad Natsir. Dialah Perdana Menteri pertama pada era NKRI ini. Nah, dengan pendekatan ini maka tadi kalau kita kembali berjas merah juga jas hijau, ya, kita harus ingat kembali bahwa menghadirkan NKRI ini juga ada jasa dari tokoh umat Islam, tokoh partai Islam. Melalui perjuangan partai di DPR RIS bisa menyelamatkan Indonesia untuk kemudian kembali pada cita-cita Indonesia merdeka menjadi NKRI. Sebelumnya waktu itu Indonesia sudah ada tadi pemberontakan dari PKI di Madiun, PKI Muso di Madiun pada tanggal 18 September tahun 1948. Setelah itu pada Agustus 49 ada DTI di Jawa Barat, ya, dan kemudian 27 Desember 49 ada RIS. Tapi Muhammad Natsir tidak memilih negara komunis, tidak memilih DTI, tidak juga memilih RIS. Dia memilih untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita Indonesia merdeka. Apa itu? NKRI. Dan kemudian jadilah kita sekarang berada di NKRI, tidak berada di RIS maupun juga negara-negara yang lainnya. Nah, inilah yang penting untuk kita segarkan ingatan kita untuk kemudian kalau kita betul-betul teriakannya adalah NKRI harga mati, ya lakukanlah itu, selamatkanlah Indonesia supaya kemudian tidak terjadi separatisme, supaya tidak terjadi bahkan tidak terjadi di mana umat Islam kemudian merasa dilakukan tindakan persekusi, kezaliman, ketidakadilan, para ulamanya, para habaibnya, dan kemudian menghadirkan hal yang membuat gaduh gitu. Karena ya harusnya kalau NKRI harga mati, ya hormati juga umat Islam gitu, hormati juga para ulama, hormati juga partai-partai politik, hormati juga para habaib, dan semuanya ditegakkan hukum secara adil dan berkeadilan. Sehingga dengan demikian maka kita betul-betul bisa akan menghadirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, itulah yang saya sampaikan dalam sosialisasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk menyegarkan kembali ingatan kita, ingatan sejarah kita, untuk kemudian semakin
menyayangi Indonesia kita ini, NKRI kita ini, dengan segala empat pilarnya tadi itu, supaya kemudian kita bisa betul-betul menjaga agar Indonesia tidak keluar dari cita-cita Indonesia merdeka, tapi bahkan akan terus bisa kita dukung, kita kuatkan untuk betul-betul semakin melaksanakan ya ketentuan di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, menjaga NKRI, menghormati Bhinneka Tunggal Ika, supaya betul-betul Indonesia bisa merealisasikan cita-cita proklamasi dan juga cita-cita reformasi. Cita-cita proklamasi dengan mudah ada dalam bukan Undang-Undang Dasar, cita-cita reformasi ada dalam 6 tuntutan reformasi, dan agar kemudian bisa kita jaga supaya tidak hilang negeri ini, supaya tidak hilang seperti Uni Soviet menjadi hilang, supaya tidak hilang seperti Yugoslavia menjadi hilang hanya karena bapak bangsanya Joseph Tito meninggal. Bapak bangsa kita meninggal, Bung Karno meninggal, Bung Hatta meninggal, ibu bangsa kita sudah meninggal, Roro Kaptina sudah meninggal, Mr. Maria Ulfas sudah meninggal, tetapi Indonesia tidak meninggal. Mengapa? Karena bangsa ini mengingat betul dan menyepakati betul tentang prinsip-prinsip di dalam Pancasila, dalam Undang-Undang Dasar, di dalam NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, dan di tengah begitu banyak tantangan, di tengah begitu banyak kondisi, umat Islam penting untuk berada dalam posisi keistiqomahannya, menjaga dan memperjuangkan dan menyelamatkan warisan jihad, ijtihad, mujahadah, musyawarah, tadhiyah, hadiah daripada founding fathers dan founding mothers, yang di situ ada keterlibatan dari tokoh-tokoh umat Islam, baik dari ormas Islam, dari partai Islam, bersama tentu dengan tokoh-tokoh kebangsaan dan bahkan dari kalangan non-muslim sekalipun. Agar ini semuanya sekali lagi bisa kita jaga di tengah begitu banyak tantangan-tantangan yang ada sekarang ini, supaya kemudian bisa tetap dinikmati oleh anak cucu kita sampai 100 tahun Indonesia merdeka, tahun 2045 dan tahun-tahun berikutnya, supaya mereka semuanya dalam kondisi yang aman dan damai. Karena sering saya katakan bahwa kalau Uni Soviet pecah, maka tidak terjadi konflik horizontal yang mengerikan. Karena apa? Karena setiap suku besar masih ada di tempat mereka masing-masing. Suku Rusia masih ada di Rusia, suku Uzbek masih ada di Uzbekistan, suku Tajik masih ada di Tajikistan, suku Kirgiz masih ada di Kirgistan. Dan mereka karenanya tidak terjadi konflik antar negara. Nah, kalau kita sekarang, bangsa Indonesia ini sekarang sudah menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Sudah jarang anak-anak kita yang masih bisa berbicara dengan bahasa daerah gitu ya. Hampir semuanya sekarang bicaranya dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Dan bahkan kondisi demografis kita pun juga sudah begitu luar biasa, menyatu menjadi Indonesia, menjadi bangsa Indonesia. Di Jakarta ini misalnya dulu ada namanya Kampung Jawa, ada namanya Kampung Melayu, ada namanya Kampung Ambon, ada namanya Kampung Makassar, ada namanya Kampung Bali. Dulu demikian. Tapi sekarang ya kampung itu masih ada, tetapi penduduknya sudah begitu luar biasa bercampur ya. Bahkan di Jakarta ini mayoritas penduduk bukan lagi warga Betawi, ya, tapi justru adalah orang Jawa. Dan kedua adalah orang Sunda, dan kemudian ada yang mengatakan ketiga adalah Betawi, ada yang mengatakan keempat, tiga adalah Minang, baru keempat adalah Betawi, dan itu seterusnya. Kita sudah menjadi satu. Nah, kalau sampai kemudian terjadi Indonesia pecah, ini tentu akan menghadirkan sebuah tragedi yang amat sangat tidak kita inginkan, karena dampaknya amat sangat membahayakan. Bukan hanya untuk Asia, bukan hanya untuk Indonesia, bahkan kawasan Asia Tenggara juga akan terdampak, dan bahkan Australia juga akan sangat terdampak, bahkan dunia akan sangat terdampak. Dan kita harus menghindarkan kondisi yang semacam itu, karena itu tidak menghadirkan maslahat apapun bagi umat, bagi bangsa. Karenanya mengenal jas merah, tapi juga jas hijau, mengenal kembali tentang Indonesia kita dalam perspektif sejarah, di mana Indonesia ini adalah tidak lepas daripada keterlibatan dari founding fathers, founding mothers, yang di situ ada umat Islam yang sangat terlibat. Ini penting untuk selalu kita jaga supaya kita bisa berperan serta menjaga Indonesia, memajukan Indonesia, menyelamatkan Indonesia, supaya tidak dibajak oleh mereka yang ingin mengadu domba antara umat Islam dengan negara, umat Islam dengan tentara, mengadu domba untuk kepentingan asing, mengadu domba untuk agar Indonesia tetap menjadi lemah supaya bisa dikuasai oleh kepentingan asing. Dan itu semuanya harus kita koreksi, kita hilangkan, kita selamatkan Indonesia melalui pemahaman yang baik dan utuh terhadap relasi antara Indonesia dengan umat beragama, dengan umat Islam, dan relasi itu semuanya yang kemudian tersimpulkan ke dalam hadirnya 4 pilar MPR RI yang bernama Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.